Halo, selamat sore. Ketemu dengan saya Hendy Wijaya. Kali ini saya akan melanjutkan seri pengajaran tentang sainthood atau kehidupan teladan iman dari para orang kudus. Kali ini kita akan lihat kehidupan atau teladan iman dari Saint Ekaterina dari Alexandria. Nah, ini ikon atau gambar dari Saint Ekaterina dari Alexandria. Dia mendapat venerable atau penghormatan sebagai martir agung dan kudus, ya. Ekaterina adalah seorang putri atau anak dari gubernur Alexandria di Mesir yang bernama Konstus, dan dia hidup pada masa pemerintahan Kaisar Maximianus, ya, pada tahun 305 sampai 313. Jadi Ekaterina hidup sekitar di awal abad ke-14, awal abad ke-4. Tinggal di ibu kota, pusat pengetahuan filsafat Helenistik, ya, dan memiliki kecantikan dan kecerdasan yang luar biasa dan langka pada saat itu. Gadis Ekaterina ini menerima sebuah pendidikan yang sangat baik, ya, dari dia anak gubernur. Dia mempelajari karya-karya filsuf dan guru klasik terbesar. Jadi Ekaterina walaupun dia seorang perempuan, tapi dia mendapat pendidikan layaknya seorang laki-laki yang sangat terhormat. Dia mempelajari banyak karya-karya filsuf Helenistik pada saat itu. Dan para pemuda dari keluarga kerajaan terpandang selalu mencari-cari Ekaterina yang cantik untuk mempersunting dia. Ya, tetapi Ekaterina sama sekali tidak tertarik pada mereka semua. Dia memberitahu orang tuanya bahwa dia hanya akan menikah dengan seorang lelaki yang melampaui dia dalam hal kepintaran, kekayaan, kecantikan, kemuliaan, kebijaksanaan. Jadi Ekaterina itu punya standar mencari suami yang sangat tinggi, ya, standarnya. Lalu Ibu Ekaterina khawatir, ya, dengan pilihan Ekaterina ini, sehingga ibunya seorang Kristen yang diam-diam secara rahasia, lalu meminta bapak rohaninya, ya, bagaimana memecahkan masalah Ekaterina ini, sehingga dia mengutus Ekaterina kepada bapak rohaninya, yaitu seorang rahib, ya, seorang biarawan yang tinggal di sebuah gua di luar kota, untuk memberikan nasihat kepada Ekaterina. Nah, pada saat itu memang banyak rahib-rahib atau para pertapa, ya, di padang gurun di Mesir. Nah, setelah mendengarkan keinginan Ekaterina, orang tua itu berkata bahwa dia tahu tentang seseorang yang melampaui ekspektasi Ekaterina dalam segala hal. Wajahnya lebih terang atau mulia daripada matahari, dan semua ciptaan diatur oleh kebijaksanaannya. Kekayaannya diberikan kepada semua bangsa di dunia, namun tidak pernah berkurang. Belas kasihnya tidak tertandingi, kata rahib itu kepada Ekaterina. Nah, gambaran tentang lelaki ini menimbulkan di dalam jiwa gadis ini satu keinginan yang amat kuat untuk melihat siapa lelaki yang sempurna ini. Jika Anda melakukan apa yang saya perintahkan, kata rahib itu, Anda akan memandangi wajah lelaki yang termasyhur ini. Kemudian sebelum berpisah, sang rahib menyerahkan kepada Ekaterina sebuah ikon Theotokos dengan Yesus kecil yang ada di pangkuan Theotokos, dan menyuruh Ekaterina berdoa dengan iman kepada Ratu Surga, kepada Bunda Maria, yaitu bunda dari mempelai laki-laki surgawi. Dan dia akan mendengar Ekaterina dan mengabulkan keinginan hatinya. Lalu Ekaterina menuruti nasihat dari rahib itu, ya. Dia berdoa sepanjang malam, dan akhirnya di dalam mimpi dia melihat perawan suci Bunda Maria yang mengatakan sesuatu kepada anaknya. Lihatlah hambamu Ekaterina, betapa cantik dan berbudi luhurnya dia, kata Bunda Maria. Tetapi anak yang di samping Bunda Maria, yaitu Yesus kecil, Tuhan Yesus kecil ini memalingkan wajahnya dari dia dan berkata, tidak, dia jelek,
dan tidak beriman, tidak percaya. Dia orang miskin yang bodoh. Dan aku tidak tahan melihatnya sampai dia meninggalkan kesombongannya. Nah, Ekaterina kembali lagi kepada orang tua tadi, rahib tadi, dengan hati yang sangat sedih dan menceritakan kepadanya apa yang telah dia lihat di dalam mimpi. Orang tua itu dengan penuh kasih menerimanya, memerintah kepadanya untuk beriman kepada Kristus, menasehati dia untuk menjaga kemurnian dan integritasnya, dan berdoa tanpa henti. Lalu dia menerima baptisan kudus dari orang suci itu, orang tua itu. Sekali lagi, Ekaterina mendapat penglihatan tentang Sang Theotokos dengan anaknya. Nah, sekarang Tuhan menatapnya dengan lembut dan memberinya sebuah cincin yang indah, sebuah tanda yang menakjubkan dari pertunangannya dengan mempelai laki-laki surgawi, yaitu Kristus. Dan cincin itu masih ada di tangannya. Ini luar biasa ya. Jadi pertobatan Ekaterina di sini. Pada saat Kaisar Maximianus sedang berada di Alexandria menghadiri satu acara festival pagan, sehingga perayaan itu sangat indah dan ramai. Ada tangisan hewan kurban, asap atau bau kurban, nyala api yang besar, dan kerumunan yang ramai di arena memenuhi kota Alexandria. Korban manusia juga dibawa, yaitu para pengaku Kristus, ya, mereka yang tidak menyangkal imannya, tapi akan terus di bawah siksaan. Mereka dijatuhi hukuman mati dalam api. Cinta Ekaterina untuk para martir Kristen dan keinginannya yang kuat untuk meringankan penderitaan mereka memaksa dia berbicara dengan para guru penyembah berhala itu dan kepada Kaisar Maximianus tentunya. Nah, dia memperkenalkan dirinya, Ekaterina, dengan berani mengakui imannya pada satu Tuhan yang benar. Dan dengan hikmat mengungkap kesalahan orang-orang pagan. Kecantikan sang gadis memikat Kaisar. Untuk meyakinkannya dan menunjukkan superioritas kebijaksanaan pagan, Kaisar memerintahkan 50 filsuf dan ahli retorika ke Kaisar yang paling terpelajar untuk berdebat dengan Ekaterina. Tapi dia mampu mengalahkan mereka semua sampai mereka sendiri percaya kepada Kristus. Ya, kita tahu Ekaterina juga terdidik ya di dalam pengetahuan filsuf pagan atau Helenistik. Dan dia mampu ya berapologia dan akhirnya para guru-guru spiritual dari Maximianus ini malah bertobat percaya kepada Kristus. Ekaterina membuat tanda salib di atas para martir dan akhirnya mereka dengan berani menerima kematian bagi Kristus walaupun harus dibakar hidup-hidup atas perintah Kaisar Maximianus. Nah, saudara, kita lihat di sini bagaimana kehidupan Ekaterina ya sangat menakjubkan. Dia mampu mempertobatkan banyak orang pada saat itu dan dia menunjukkan satu apologia yang penting sekali di sini ya, yaitu dia bisa memenangkan para guru spiritual ya, guru pagan percaya kepada Kristus. Ini luar biasa berkat pertolongan Allah. Nah, kita lihat ini adalah ikon lain dari Ekaterina. Kemudian kita lanjutkan ceritanya. Maximianus tidak lagi berharap bisa meyakinkan Ekaterina sehingga dia mencoba membujuknya dengan janji kekayaan dan ketenaran. Tapi itu semua ditolak oleh gadis ini. Sehingga membuat Kaisar marah dan memberi perintah supaya Ekaterina disiksa dengan mengerikan dan kemudian dijebloskan ke dalam penjara. Permaisuri yang bernama Augusta, ya, istri dari Maximianus, dia mendengar banyak tentang gadis ini, ingin bertemu dengannya. Dia kemudian membujuk komandan militer bernama Porphyrius untuk menemaninya ke penjara dengan satu pasukan tentara. Nah, permaisuri terkesan dengan semangat Ekaterina yang teguh, yang wajahnya bersinar dengan rahmat ilahi. Sang martir suci menjelaskan ajaran Kristen kepada mereka dan mereka pun bertobat dan menerima Kristus. Lagi-lagi
dia mempertobatkan banyak penyembah berhala pada saat itu. Kemudian keesokan harinya mereka kembali membawa Ekaterina ke pengadilan, di mana di bawah ancaman bahwa dia akan dibinasakan di Roda. Nah, ini ada ikon yang menarik ya, bahwa Ekaterina identik dengan ikon roda penyiksaan ini. Ya, nah, ini gambar rodanya. Dia didesak untuk meninggalkan iman Kristen dan mempersembahkan korban kepada para dewa. Orang suci itu dengan teguh mengakui Kristus dan dia sendiri yang mendekati roda itu, tapi datang malaikat menghancurkan roda itu berkeping-keping dan itu disaksikan oleh banyak penyembah berhala yang berdiri di dekatnya. Setelah melihat keajaiban ini, permaisuri Augusta dan komandan kerajaan Porfirius beserta dengan 200 tentara lainnya mengakui iman mereka kepada Kristus di depan semua orang. Tapi tragisnya mereka dipenggal. Maximianus kembali mencoba memujuk martir suci itu, melamarnya dan sekali lagi dia ditolak. Ekaterina dengan tegas mengakui kesetiaannya kepada Kristus, mempelai laki-laki surgawi. Dan dengan sebuah doa kepadanya, dia sendiri meletakkan kepalanya di balok di bawah pedang algojo. Akhirnya gadis itu pun mati dipenggal. Jasad Ekaterina dibawa oleh para malaikat ke Gunung Sinai. Pada abad ke-6, kepala Ekaterina dan tangan kirinya ditemukan melalui sebuah pewahyuan dan dipindahkan dengan hormat ke sebuah gereja yang baru dibangun di Biara Sinai yang dibangun oleh Kaisar Justinian ya, yang diperingati tanggal 14 November. Saint Ekaterina selalu dipanggil untuk meminta pertolongan selama persalinan yang sulit. Para peziarah yang datang ke biaranya di Gunung Sinai di Mesir akan diberikan sebuah cincin souvenir sebagai pengingat akan ziarah mereka. Gereja memperingati Sang Martin Agung dan Kudus Ekaterina ini setiap tanggal 24 November. Yang beberapa hari ke depan kita akan memperingati Ekaterina ini. Ada satu nyanyian troparion atau kontagion ya, yang dipanjatkan untuk dia. Ini dia dikatakan kebajikannya bersinar seperti matahari yang menerangi para orang percaya. Unbelieving philosophers ya. Jadi dia mampu memenangkan jiwa dari para filsuf pagan pada waktu itu. Ya, dia seperti bulan yang terang yang mengusir semua kegelapan malam, ya, yang akhirnya memberi terang kepada mereka yang berjalan di waktu malam. Dia meyakinkan sang ratu atau permaisuri Augusta, ya, dan juga orang-orang pada saat itu. Oke, dia adalah mempelai perempuan dari Kristus yang terberkati. Ya, dia punya satu desire yang kuat menantikan Kristus, menjadi mempelainya Kristus. Begitu juga dengan kita adalah mempelainya Kristus. Sehingga kita harus seperti Ekaterina ini punya desire ya untuk mempersiapkan diri kita sebagai mempelai perempuan Kristus. Dan akhirnya dia dimakotai sebuah mahkota yang royal, yang luar biasa. Dan berdiri di hadapan sang mempelai laki-laki bersama dengan malaikat, doakanlah kami. Gitu. Nah, saudara-saudara, kita lihat di sini Ekaterina, walaupun dia mati martir, tapi dia dimahkotai kematiran yang luar biasa. Ya, ada roda yang mengingatkan akan keteguhan imannya yang berani, walaupun resiko dia harus menderita disiksa. Lalu ada gambar buku, ini menunjukkan Ekaterina yang sangat bijaksana, penuh dengan hikmat, ya, belajar dari berbagai macam filsafat dan juga tentang Kristus. Dan dia duduk, ya, dengan ini jubah merah menandakan kemartirannya dan salib menandakan kematirannya. Ini adalah mahkota kemenangan dia. Ya. Nah, saudara-saudara, demikian apa yang kita bisa pelajari dari Ekaterina ini. Ya, satu hal yang saya pelajari adalah kebijaksanaannya dan pertobatannya serta keteguhan imannya. Itu adalah kebajikan-kebajikan yang kita bisa pelajari dari kehidupan teladan iman dari Ekaterina ini. Dan kita yang sekarang masih hidup di dunia ini adalah orang-orang yang terus
berjuang dengan modal iman kita, sehingga kita akan terus memakai iman kita ini untuk memuliakan Tuhan. Walaupun terkadang kita harus menghadapi banyak ujian cobaan terhadap iman itu sendiri. Tetapi kita melihat apa yang sudah ditunjukkan oleh Katerina, kita akan dimampukan oleh Tuhan ketika kita sungguh-sungguh ingin hidup di dalam kebenaran, dalam kebijaksanaan, dan memuliakan Tuhan. Demikian apa yang bisa saya bagikan untuk hari ini. Kiranya ini boleh memberkati kita semua. Tuhan berkati kita semua. Thank you semuanya.